Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten teknologi yakni Televas Indonesia atau kode sahamnya TEVAS yang pada 6 sampai dengan 12 September lalu mencatatkan arah hingga 5 hari beruntun. Nah, kira-kira ada apa nih yang terjadi dengan TEVAS ini? Mari kita bahas secara fundamental. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu bagaimana latar belakang dari perusahaan ini. Slide di next selanjutnya. Nah, di sini kita melihat latar belakang terlebih dahulu dari perusahaan Televas Indonesia. Ternyata sudah berdiri sejak tahun 2009, tetapi listing di bursa itu sejak tahun 2019 lalu di harga sahamnya 180 per lembar ya. Nah, dari harga 180 ini ternyata sempat melonjak signifikan hingga ke level 8 ribuan itu pada 2021 ketika pada waktu itu hype perusahaan teknologi ya. Tetapi kemudian sempat ambles tajam mencapai di bawah 1000, kemudian tiba-tiba melonjak 5 hari dalam 6 sampai dengan 12 September lalu ya. Nah, kira-kira ada apa? Nanti kita bahas. Nah, di sini kita menelisik lebih dalam terhadap bisnis yang dikelola dari TEVAS. Jadi TEVAS ini punya bisnis supply chain management ya. Ini merupakan bisnis logistik yang mereka kelola. Dan ini juga mempunyai drop point sekitar 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian mereka mempunyai bisnis manpower supply specialist atau bisa dibilang ini outsourcing company ya. Mereka menawarkan pegawai untuk di outsourcing ke perusahaan lainnya. Kemudian mereka juga memiliki aplikasi yang terkait dengan SDM yaitu Human Resource Information System atau HRKU. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana dari sisi profitabilitas dan juga valuasinya. Karena kita bisa menilai ya kalau harga saham sudah naik signifikan ini biasanya akan berdampak ke valuasi juga. Kita lihat pada slide selanjutnya. Next. Oh, sebelumnya kita membahas dulu terhadap struktur kepemilikan ya. Jadi ke slide sebelumnya, maaf. Nah, di sini ada struktur kepemilikan di mana kita menilai dahulu terhadap pengendali yang mengendalikan perusahaan ini. Jadi kita bisa tahu, oh perusahaan ini mempunyai peran begitu ya untuk mengendalikan si TEVAS. Nah, di sini ada pemilik pengendali yaitu PT MKAS Integrasi, kemudian PT Distribusi Voucher Nusantara dan PT Televas Investama Indonesia dengan kepemilikan masing-masing 41,95%, 16,29% dan 9,12%. Ini hingga periode 31 Agustus lalu ya. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan valuasi dan profitabilitas yang mana ini cukup penting untuk kita bahas. Next slide. Nah, di sini sempat dibahas ya kalau TEVAS itu sempat mengalami arah 5 hari beruntun. Kemudian selama beberapa hari ini sudah ada koreksi yang cukup normal. Nah, kalau kita membandingkan dari harga yang sudah sempat mencapai 1.810, ini ternyata membuat PER-nya melambung. PER itu price earning to ratio ya, atau harga saham dibandingkan dengan laba per lembarnya di sekitar 10.205. Ini tentu saja sangat mahal ya, karena PER di atas 10 saja itu sudah sebenarnya sudah bisa dibilang 10 kali labanya begitu. Kemudian di sini untuk PBV-nya juga mencapai 16,4 kali. Kita bandingkan dengan beberapa perusahaan yang kita nilai apple to apple dengan TEVAS seperti Kios, KAS dan juga Diva dari sisi price to book value. Ternyata TEVAS ini juga yang paling tinggi nilainya. Berarti TEVAS ini bisa kita bilang valuasinya sudah sangat mahal ya. Jadi untuk di harga saat ini misal di 1.800-an ataupun turun sedikit 1.700 itu masih kita perlu perhatikan lagi ya kalau untuk masuk karena memang sudah terlampau mahal. Tentu saja disclaimer on ya, ini bukan merupakan ajakan untuk menjual secara langsung ataupun beli. Nah, selanjutnya kita melihat pada sisi profitabilitas atau dari sisi top line yaitu pendapatan dan juga laba bersih ya. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat ternyata dari valuasi TEVAS yang
sudah terlampau mahal, ini tidak diiringi dengan laba bersihnya atau pendapatan yang meningkat pula, malah laporan keuangannya masih cenderung jeblok ya kalau kita melihat secara tahunan dari tahun 2018 hingga 2022 atau selama 5 tahun terakhir. Di sini pendapatannya sempat ada penyusutan di 2020, tapi ini tergolong wajar karena ada COVID-19, kemudian sudah mulai pulih. Tetapi peningkatan pendapatan ini tak inline dengan laba bersihnya yang nyatanya malah terjerembab turun cukup dalam. Dari 2018 itu sempat di 19 miliar, tetapi di 2022 susut lebih dari 90% ke 1 miliar saja. Bahkan penyusutan laba bersih ini juga masih terjadi hingga paruh pertama tahun ini. Kalau dibandingkan secara tahunan, ini menjadi 149 juta saja, dengan pendapatannya yang bisa terbilang juga turun ya menjadi 368 miliar dari tahun sebelumnya sebesar 402 miliar. Jadi bisa kita bilang untuk profitabilitas dari Tefas ini masih cenderung menyusut pertumbuhannya. Nah, selanjutnya kita melihat pada rasio profitabilitas dibandingkan dengan kompetitor. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai rasio ya, di mana ada OPM atau operating profit margin. Nah, kita lihat untuk Tefas ini nilainya sebenarnya masih positif, ini masih cukup bagus yang menunjukkan bahwa laba usahanya ini masih menunjukkan pertumbuhan begitu ya, dan masih mempunyai margin atau selisih yang positif sehingga ya ini berdampak ke laba bersihnya yang juga ternyata masih positif walaupun pertumbuhannya susut begitu. Tetapi kalau kita bandingkan secara nilai dibandingkan kios ini masih di bawahnya. Kalau dibandingkan kas tentu masih lebih bagus karena dia negatif, Diva juga masih lebih di bawahnya. Nah, di sini untuk ROE dan ROA yang berhubungan dengan return ini on equity dan on asset yang ternyata Tefas ini cukup tipis yaitu 0,16% dan 0,10% saja. Dibandingkan kas dan juga Diva masih lebih baik, tetapi dibandingkan kios ini di bawahnya. Dan terakhir adalah NPM. NPM ini juga cukup penting ya untuk kita perhatikan karena ini net profit margin, yakni selisih yang memperlihatkan keuntungan dari seberapa bersih laba yang dihasilkan terhadap pendapatannya begitu ya. Nah, NPM yang ditunjukkan Tefas di sini 0,04% terbilang sangat tipis ya. Bahkan ini kalau bisa dibilang margin tipis ini menjadi satu tantangan bagi perusahaan karena jika perusahaan tidak bisa meningkatkan margin lebih tinggi maka laba ini menjadi tantangan bisa menyusut ataupun ya hanya akan untung tipis saja ya. Tapi walaupun begitu dibandingkan dengan kompetitornya kas dan juga Diva ini masih lebih baik ya karena kedua perusahaan kompetitornya malah mencatatkan negatif. Tetapi untuk kios ini masih lebih baik dibandingkan dengan Tefas. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada kondisi neraca. Next slide. Nah, penting untuk kita memahami kondisi neraca dari suatu perusahaan karena ini memperlihatkan bagaimana kesehatan dari perusahaan. Karena ujung-ujungnya ya perusahaan dalam mencatatkan profitabilitas atau laba bersih ini biasanya akan dimasukkan ke dalam neraca, tepatnya di ekuitas. Sehingga neraca ini patut kita cek. Nah, pertama kita lihat dulu dari kas dan setara kasnya. Kas ini penting ya dimiliki oleh perusahaan. Jika nilainya semakin tinggi berarti ini semakin bagus, perusahaan bisa lebih ekspansi. Nah, di kondisi Tefas ternyata kas dan setara kasnya malah menyusut ya. Ini kita pakai data paruh pertama 2023 menyusut 41,02% secara tahunan menjadi 17,89 miliar. Nah, kalau kita punya kas, biasanya kita membandingkannya juga dengan utang biasanya. Karena kas ini digunakan perusahaan bisa untuk ekspansi, bisa juga untuk membayar utang. Nah, kita lihat dari utang bank terlebih dahulu, karena biasanya utang bank ini yang ada bunganya. Nah, di sini ternyata utangnya ini meningkat. Jadi,
secara tahunan naik 13,17% menjadi 68 miliar pada paruh pertama tahun ini. Nah, kalau dibandingkan dengan utangnya yang cenderung lebih besar dibandingkan kas, nah ini tentu membuat beban perusahaan jadi lebih tinggi ya. Ini terbilang kurang sehat. Nah, di sini kita lihat juga untuk total liabilitas atau total utangnya, termasuk ini masuk ya dari utang bank ini sudah ditotalkan, ini juga ada peningkatan 11,70% jadi 80 miliar. Dan kemudian kita melihat pada sisi modalnya. Nah, modal ini tidak terlalu naik signifikan karena ini hanya sekitar 91 miliar sekian menjadi 92 miliar sekian gitu secara tahunan. Nah, dari ekuitas kalau misalkan kita pakai rasio tingkat utang menggunakan DER, sebenarnya ini masih di bawah 100 ya, tapi ada peningkatan yakni dari 65% ke 74%. Ya memang di bawah 100 ini masih cukup memungkinkan perusahaan untuk bertahan begitu, tapi tetap ini menjadi warning karena ternyata utang bank atau utang berbunga itu lebih tinggi begitu ya dibandingkan dengan kasnya. Nah, ini juga terlihat pada cash ratio ya atau rasio likuiditasnya yang mana juga susut dari 44% ke 23%. Jadi bisa dibilang untuk kondisi neraca dari Tefas ini masih cukup kurang sehat begitu, dan ini masih menjadi PR di mana perusahaan harus menggencarkan bisnisnya supaya profitabilitasnya lebih terjaga kembali kemudian hari supaya bisa mendongkrak modalnya sehingga neracanya lebih sehat ke depan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan prospeknya ya, karena kita sudah melihat data lampau. Nah, kita akan melihat juga bagaimana prospek dan juga tantangan yang masih dihadapi perusahaan ini. Nah, untuk prospeknya terlebih dahulu, jadi Tefas ini termasuk di perusahaan teknologi ya. Nah, untuk perusahaan teknologi walaupun sempat kena guncangan dari suku bunga yang meningkat, tetapi sekarang berbeda cerita. Kondisi makroekonomi ini sudah semakin membaik begitu, di mana bisa terbilang untuk Indonesia sendiri cukup kuat dibandingkan dengan negara lain. Kita tidak terlalu menghadapi risiko resesi, kemudian suku bunga sudah mulai ditahan, dan ada potensi akan terjadi pivot di tahun depan ketika Bank Sentral Amerika Serikat juga sudah mulai melonggarkan kebijakannya. Nah, kemudian prospek yang kedua adalah ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan bisa berkembang pesat. Di tahun 2021 hingga 2025 diproyeksikan ekonomi digital bisa tumbuh 20% dan akan terus bertumbuh lagi begitu. Jadi digitalisasi ini memang cukup masif di Indonesia, apalagi kondisi demografi kita yang bonusnya itu 50% lebih ditempati oleh masyarakat berusia 30 tahun ke bawah yang lebih akrab dengan teknologi. Nah, selanjutnya ada prospek dari bisnisnya sendiri, di mana Tefas ini memiliki kerjasama dengan Bukalapak dan induk usahanya yaitu grup MKAS ya. Jadi Bukalapak itu memiliki Bukasen yang mana ini juga memberikan kesempatan bagi Tefas untuk menggencarkan bisnis logistiknya, kemudian bersama grup MKAS juga bekerja sama dengan Si Cepat ya. Jadi bisnis logistik ini cukup menjanjikan dikala bisnis e-commerce dan juga teknologi semakin berkembang. Nah, tapi juga ada tantangan yang dihadapi Tefas, di mana kinerja keuangannya bisa terbilang tadi ya kita sudah lihat beberapa di profitabilitas yang masih jeblok dan neracanya juga yang ya masih belum sehat. Jadi ini masih menjadi PR perusahaan. Dan juga ada persaingan ketat dari kompetitornya, terlebih juga di bisnis logistik dan e-commerce memang pertumbuhan yang masif, tetapi diikuti juga persaingan yang ketat dari berbagai players. Nah, kemudian juga dari sisi sahamnya ya, yang harganya sudah kemahalan, jadi kita perlu mengantisipasi jika adanya guncangan secara teknikal atau koreksi yang lebih dalam, sehingga kita sebagai trader ataupun investor jika mau masuk harus wait and see terlebih dahulu. Kita bisa nanti menggunakan analisis teknikal untuk lebih lanjutnya.
Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulan, apakah Tevas ini masih menarik untuk kita koleksi secara jangka pendek dengan valuasi mahal, kurang lebihnya masih wait and see terlebih dahulu ya, karena harga kemahalan tentu masih kurang menarik untuk kita beli saat ini. Tetapi kalau misalnya dari perusahaan atau fundamentalnya semakin membaik, neracanya semakin sehat dan profitabilitasnya bisa bertumbuh, ini bisa menjadi satu tanda turnaround. Nah, disclaimer on juga, ini bukan merupakan ajakan untuk beli ataupun jual secara langsung.